Selamat datang di Psikoaksara. Pada episode kali ini, aku mau bacain cerita yang dikirim oleh Yumna dari Bandung Barat. Cerita ini tentang masalah keluarga dan lelaki yang hadir. Hai Psikoaksara, kenalin, saya Yumna. Saya adalah seorang perempuan introvert. Meskipun begitu, saya berusaha untuk berani. Saya terus berusaha mengikuti kegiatan yang melatih keberanian saya, seperti menjadi MC, moderator, ikut lomba baca puisi, dan mengisi kajian di kampus. Tapi saya tidak mengerti kenapa saya selalu merasa gagal. Karena di setiap saya berusaha tersebut, saya sering melakukan kesalahan yang membuat saya malu tentunya. Dan saya merasa gagal karena hasilnya tidak maksimal. Saya harus bagaimana? Kemudian saya mau cerita tentang orang tua saya. Orang tua saya overprotective terhadap saya dan 4 saudara saya. Ayah saya seorang yang temperamental, suka gampang marah pada hal-hal yang kecil sekalipun, sehingga sering memarahi ibu saya. Saya tumbuh menjadi sosok yang takut dan tidak berani buat bicara. Saya lebih banyak diam dan memperhatikan kondisi sekitar. Ketika sedang bersama sahabat dekat saya seakan berubah menjadi seorang ekstrovert dan selalu senang bersama sahabat saya tersebut. Seakan-akan beban saya menjadi ringan. Ayah saya hanya berani di belakang. Sekali ia pemberani, tapi ketika berhadapan, ayah saya hanya diam, dan ibu saya yang berbicara. Saya tidak paham kenapa sosok seorang ayah yang seharusnya pemberani, tapi ini hanya berani di belakang, dan hanya bergantung kepada ibu. Sehingga saya mengerti bahwa ibu saya pasti kelelahan dan terus bersabar menahan amarah. Meskipun pada akhirnya amarahnya itu disampaikan ke anak-anaknya. Meskipun tidak dengan sikap marah memang, tapi saya paham ibu saya mengeluarkan amarah yang tersimpan dari ayah saya. Karena hal tersebut membuat saudara saya stres dan sering curhat kepada saya ingin mengakhiri hidupnya karena ia merasa tak tahan lagi dengan hidupnya. Terlebih ia yang belum menyelesaikan tugas skripsinya karena masalah dalam dirinya. Itu membuat orang tua saya menjadi terus-menerus menekan dia supaya menyelesaikan skripsinya. Karena orang tua saya harus membayar terus bayaran kampus jika belum selesai ia menyelesaikan skripsinya. Saya pikir mungkin orang tua saya sangat terbebani dengan kami, karena kami berempat masih berkuliah. Kakak saya yang pertama memang sudah menikah, tapi istrinya ini susah untuk membantu ibu saya. Dalam artian, ia harus disuruh dulu, baru melaksanakan. Jadi seolah nggak ada inisiatif buat membantu ibu saya. Untuk masalah keluarga ini, saya harus bagaimana ya, Ra? Saya hanya bersikap ceria di dalam keluarga. Meskipun saya tahu
dalam hati saya merasakan sakit. Ceritaku selanjutnya tentang laki-laki. Saya pernah beberapa kali dekat dengan laki-laki, tapi dari sekian pengalaman yang saya alami, semua laki-laki tersebut meninggalkan saya. Bahkan yang terakhir, ada laki-laki yang berselingkuh di belakang saya. Dia berinisial S. Saat dia sedang dekat dengan saya bodoh telah percaya dia akan memperjuangkan saya. Pada kenyataannya, dia mengkhianati saya. Meskipun memang sekarang dia berjuang untuk orang lain, entah bagaimana, saya sering teringat dia. Membuat hati saya sakit lagi, dan berharap saya bisa benar-benar melupakan dia. Untuk hal ini, saya harus bagaimana ya, Ra? Kemudian, saya dekat lagi dengan laki-laki yang saya merasa dia itu tulus mencintai saya. Saya pun merasakan hal itu. Meskipun, jujur, masih teringat laki-laki yang berselingkuh itu. Tapi saya merasa mustahil akan bersama laki-laki yang tulus ini, karena ada perbedaan antara kita berdua. Dia berinisial H. H ini memiliki mazhab yang berbeda dengan saya. Kemudian dia juga rumahnya sangat jauh dari saya. Saat ini dia masih mencari pekerjaan tetap kesana kemari. Dan kita takut kita tak direstui oleh orang tua saya, karena orang tua saya sangat pemilih untuk pasangan saya. Perlahan-lahan, perasaan sayang pada diri saya hadir kepada H. Meskipun saya merasa ada kemustahilan saya bisa bersama dia. Saya bingung, Ra, harus bagaimana. Di sisi lain, saya menyayangi H. Tapi di sisi lain, kemustahilan itu membuat saya down. Sekian cerita dari saya. Terima kasih udah mau mendengarkan. Hai Yumna, terima kasih kamu udah bercerita. Terima kasih juga bahwa kamu udah membuka diri dan mencoba berjuang untuk cari solusi. Aku bisa memahami bahwa di setiap keluarga pasti ada pengalaman yang kurang nyaman. Hanya aja, kadang porsi nggak nyaman ini bisa berbeda di setiap keluarga. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Dari cerita yang kamu kirimkan, aku melihat ada cukup banyak hal yang gak nyaman. Mulai dari ayah pemarah, ibu yang menuntut, saudara yang stres, dan hal lain yang mungkin membuat kamu jadi bingung bagaimana harus bersikap. Setiap keluarga punya cerita, dan setiap keluarga punya luka. Tapi adanya luka bukan berarti bisa dijadikan alasan untuk berbuat yang membuat orang lain gak nyaman. Dalam hal ini, orang lainnya adalah orang-orang dalam keluarga ya. Ketika luka masih ada, butuh kesadaran diri dari tiap-tiap anggota keluarga untuk terbuka. Menyampaikan apa yang dirasakan, menyampaikan ketidaknyamanannya, sehingga anggota keluarga lainnya bisa memahami, bisa turut menjaga dan merawat lukanya, supaya nanti bisa pulih dan bersikap hangat kembali seperti yang diharapkan. Kalau kamu punya cukup keberanian, aku sedikit menyarankan,
untuk ciptakan waktu kumpul keluarga, momen ngobrol bersama, dan meminta orang tua beserta saudara untuk berlapang hati meluangkan waktu membahas cerita-cerita lama, kayak pengalaman masa lalu yang membuat gak nyaman. Ciptakan waktu untuk saling mendengar, saling terbuka, supaya keluarga bisa memahami alasan di balik setiap perilaku yang muncul. Supaya ada masukan-masukan dari anggota keluarga yang lain yang membuat semua menjadi lebih baik. Kemudian terkait kamu yang selalu merasa gagal, kita perlu memahami ya, bahwa setiap keberhasilan besar dilahirkan dari banyak kegagalan-kegagalan sebelumnya. Dan gak ada hal yang sempurna di dunia ini. Ketika ada kekurangan-kekurangan, itu wajar kok dan manusiawi. Tapi ketika kamu berpikir bahwa kamu gagal, sebenarnya kamu telah berhasil loh. Kamu berhasil menyelesaikan tugas atau tantangan yang kamu lakukan. Walau mungkin memang tidak sempurna. Tapi ada sebuah pepatah mengatakan, done is better than perfect. Selesai itu lebih baik daripada sempurna. Ketika kamu berhasil menyelesaikan tugas, itu adalah sebuah keberhasilan dibandingkan kamu mengejar kesempurnaan tapi tidak kunjung memulai. Boro-boro mau selesai, mulai aja nggak mulai-mulai. So, coba untuk menghargai setiap proses yang kamu jalani. Ketika kamu merasa belum semaksimal yang kamu harapkan, nggak apa-apa kok, namanya juga proses. Tapi setiap tahap dari proses pasti lebih baik dari tahap sebelumnya. Jadi, kamu juga perlu ya buat mengapresiasi diri sendiri karena telah berhasil menyelesaikan satu tugas yang tentu itu lebih baik dari sebelumnya. Kemudian pembahasan terkait kamu yang masih terbayang-bayang oleh lelaki yang mengkhianati. Hal yang wajar kok ketika kamu masih kecewa karena disakiti oleh laki-laki di masa lalu. Wajar juga kalau kamu masih teringat rasa sakitnya. Tapi kalau aku boleh bilang, melupakan itu juga bukan solusi. Dan akan sulit untuk melupakan. Karena pikiran kita dirancang ketika ada emosi yang intens dirasakan dalam hati itu, kamu sakit misalnya, kecewa misalnya, karena hal tertentu, itu justru akan melekat di pikiran. Sayangnya, ketika teringat lagi, dada menjadi terasa sesak, nggak nyaman, sakitnya muncul lagi. Oleh karenanya, ada baiknya untuk kamu bukan melupakan, tapi memaafkan. Mencoba untuk melepaskan emosinya, mencoba untuk melepaskan harapan-harapan yang dulu pernah ada. Karena apalagi yang bisa diharapkan dari dia? Berharap dia minta maaf dan menyesali perbuatannya pun udah gak ada gunanya kan? Dan memaafkan itu bukan untuk dia loh, melainkan untuk kamu sendiri, agar kamu bisa lebih nyaman tanpa bayang-bayang emosi yang mengikat. Gak perlu buru-buru memaafkan, cukup berproses aja, belajar memaafkan setiap harinya, agar nanti tanpa sadar udah berhasil melepaskannya. Terakhir tentang kamu dan lelaki yang berhasil membuatmu nyaman dengan ketulusannya. Terkadang jodoh memang susah. Dibilang sudah digariskan di tangan Tuhan, tapi kalau kita nggak mengusahakan, maka ia tetap terus di tangan Tuhan juga kan, belum bisa ketemu sama kita. Artinya kita perlu mengupayakan apa yang ada di dalam kendali kita. Dalam hal ini, kayak berdoa, kayak mengenal dia lebih dalam, terus berupaya mengenalkan dia ke orang tua, juga sebuah upaya yang ada di dalam kendali kamu. Terlepas dari hasilnya nanti seperti apa, itu
itu nggak perlu dipikirkan terlalu dalam sejak sekarang, karena jodoh nggak akan kemana. Begitupun kalau nggak jodoh, mau diupayakan kayak gimana pun juga sulit buat bersatu. Jadi tetap berjuang ya, karena itu yang bisa kamu upayakan. Soal hasil, serahkan aja sama Allah, serahkan sama Tuhan. Well, itu yang bisa aku sampaikan buat Yumna. Semangat ya! Buat kamu yang mau ngirimkan ceritanya juga, biar bisa dibacain di sini, simak ketentuannya di kolom deskripsi ya. Dan kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan like, comment, and subscribe, biar Siko Aksara bisa semakin semangat bacain cerita kamu. Sayonara, see you!